Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Aris selaku dosen pengampu mata kuliah meteorologi tropis. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah meteorologi tropis. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasannya. Soal yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana kondisi ENSO dan EOD berdasarkan sumber yang telah diberikan. Kondisi ENSO atau El Nino Southern Oscillation saat ini berada dalam fase netral. Namun, terdapat beberapa indikasi bahwa awal La Nina mungkin akan terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Jika La Nina terbentuk, kemungkinan akan terjadi perubahan signifikan dalam pola cuaca global, termasuk peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Analisis yang saya dapatkan yaitu suhu permukaan laut SST di bagian tengah Pasifik telah mengalami pendinginan yang stabil sejak Desember 2023. Pendinginan permukaan ini didukung oleh sejumlah besar pendinginan bawah permukaan di bagian tengah dan timur Pasifik. Pola awal dan tekanan permukaan terbaru menunjukkan kondisi netral ENSO. Meskipun ENSO saat ini berada dalam kondisi netral, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa La Nina mungkin sedang dalam proses pembentukan, terutama dengan adanya pendinginan suhu permukaan laut yang stabil dan dukungan pendinginan di bawah permukaan di Samudra Pasifik. Sementara untuk analisis IOD sendiri, yaitu Indian Ocean Dipole, saat ini dalam kondisi netral juga. Nilai terbaru indeks IOD yaitu plus 0,22 derajat Celcius adalah nilai mingguan kedua secara berturut-turut yang terdapat yang berada dalam ambang batas historis netral. Ini mengikuti 7 minggu. Indeks berada di ambang batas EOD positif, yaitu positif 0,40 derajat Celcius. Biasanya sebuah peristiwa IOD posisi dianggap sedang berlangsung ketika indeks IOD dipertahankan di atas plus 0,40 derajat Celcius selama sekitar 8 minggu. Modeling dari BOM menunjukkan kondisi IOD positif pada bulan Mei. Namun, perakiraan terbaru menunjukkan bahwa IOD positif yang berkembang mungkin lebih lemah dibandingkan dengan perakiraan sebelumnya. Selama fase IOD netral, pola cuaca di Indonesia cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan regional seperti monsoon, MJO yaitu Methane-Julian Oscillation, dan variabilitas cuaca lainnya. Selanjutnya itu menjelaskan tentang equatorial wave. Equatorial wave atau gelombang khatulistiwa merupakan sebuah gelombang yang terjadi dan terperangkap di area khatulistiwa. Gelombang khatulistiwa mempengaruhi pola cuaca dan iklim di daerah khatulistiwa. Terdapat beberapa jenis gelombang khatulistiwa. Yang pertama ada Rossby wave, Kelvin wave, dan yang terakhir adalah mixed Rossby gravity wave. Saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga jenis ini. Yang pertama adalah Kelvin wave. Ciri utama dari gelombang Kelvin atau Kelvin wave sendiri yaitu adalah gelombang yang tidak berdivergensi, yang artinya tidak mengalami perbedaan signifikan dalam arah horizontalnya. Mereka bergerak ke arah timur tanpa perubahan bentuk signifikan. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi di sepanjang khatulistiwa. Pengaruhnya pada cuaca adalah gelombang Kelvin sering dikaitkan dengan pemanasan dan pendinginan cepat di daerah tropis yang dapat mengaruhi aktivitas badai tropis dan kondisi atmosfer. Yang selanjutnya yaitu Rossby wave. Gelombang Rossby khatulistiwa bergerak ke arah barat dan memiliki skala yang lebih besar daripada gelombang sebelumnya yaitu gelombang Kelvin. Mereka disebabkan oleh rotasi bumi dan efek Coriolis. Kecepatan gerakannya lebih lambat dibandingkan dengan gelombang Kelvin. Gelombang Rossby dapat menyebabkan variasi dalam pola cuaca jangka panjang, seperti pembentukan dan pergeseran zona konvergensi intertropis atau ITJZ, dan memengaruhi fenomena seperti contohnya ENSO. Untuk yang selanjutnya itu mixed Rossby gravity wave. Gelombang ini adalah kombinasi dari gaya graviti dan gaya inersia yang berasal dari rotasi bumi. Gelombang ini dapat bergerak
bergerak baik ke arah timur maupun barat. Kecepatannya bervariasi tergantung pada skala gelombang dan kondisi atmosfer atau laut. Gelombang graviti inersia dapat menyebabkan fluktuasi yang cepat dalam tekanan atmosfer dan kecepatan angin yang menyebabkan mempengaruhi pola cuaca lokal maupun regional. Equatorial wave atau gelombang khatulistiwa tadi sering berinteraksi dengan fenomena iklim yang besar seperti ENSO, MGO, maupun IOD, memperkuat atau mengubah dampak masing-masing dari beberapa fenomena tadi. Saya akan menjelaskan tentang global wind circulation atau sirkulasi angin global. Global wind circulation merujuk pada pola pergerakan udara di atmosfer bumi dan arus laut di samudra. Ini terbentuk oleh perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub serta efek Coriolis dan rotasi bumi. Udara hangat naik di khatulistiwa, bergerak ke kutub mendingin dan turun di daerah kutub maupun sebaliknya. Udara dingin dari kutub mengalir ke khatulistiwa di permukaan. Komponen utama dalam global wind circulation sendiri yaitu diantaranya ada 3, yaitu Hadley cell, Ferrel cell, dan Polar cell. Hadley cell Hadley merupakan sel yang terbentuk karena perbedaan suhu antara khatulistiwa dan daerah subtropis yang lebih tinggi di garis lintang. Proses pemanasan di khatulistiwa menyebabkan udara naik, membentuk daerah bertekanan rendah. Udara panas yang naik ini kemudian bergerak ke arah kutub, mengalami pendinginan karena kontak dengan daratan atau laut yang lebih dingin, turun kembali ke permukaan bumi dan membentuk daerah bertekanan tinggi. Angin pasat bertiup ke arah ekuator, kemudian naik di dekat ekuator sebagai garis putus-putus badai petir yang membentuk zona konvergensi antar tropis atau ITZZ. Dari puncak badai ini, udara mengalir menuju garis lintang yang lebih tinggi, lalu tenggelam dan menghasilkan daerah bertekanan tinggi di daerah lautan subtropis dan gurun panas di dunia, seperti gurun Sahara di Afrika Utara. Sel Hadley berperan penting dalam membentuk iklim regional di daerah tropis maupun di daerah subtropis, serta memiliki dampak global dalam distribusi energi panas dan pola curah hujan. Selanjutnya itu setelah tadi kan sel Hadley, yang selanjutnya itu Ferrel cell. Sel Ferrel berada di antara sel Hadley dan yang terakhir tadi sel polar. Sel Ferrel terbentuk karena interaksi antara sel Hadley dan sel polar. Udara di daerah khatulistiwa naik dan bergerak ke arah kutub membentuk sel Hadley, sementara udara di daerah kutub turun membentuk sel polar. Di antara keduanya ada pergerakan udara yang berlawanan arah dengan pergerakan sel Hadley dan sel polar, yaitu dari arah kutub ke arah khatulistiwa di permukaan bumi. Namun karena efek Coriolis, udara ini dibelokkan ke arah timur sehingga menghasilkan arah angin dari barat ke timur di daerah antara sel Hadley dan sel polar. Inilah yang kemudian disebut sebagai angin barat atau westerlies. Sel Ferrel relatif lemah dan lebih kompleks daripada sel Hadley maupun sel polar. Mereka cenderung kurang stabil karena interaksi yang lebih besar dengan kedua sel sirkulasi lainnya, serta karena gangguan dari sistem cuaca yang lebih kecil. Sel Ferrel memainkan peran yang penting karena apa? Karena dalam pengikutan energi panas dan kelembapan di atmosfer, serta dalam pembentukan pola cuaca dan iklim regional. Sementara sel Hadley maupun sel polar dominan di wilayah tropis dan kutub. Sel Ferrel mendominasi zona lintang menengah. Yang terakhir yaitu sel polar atau polar cell. Sel polar terbentuk di wilayah kutub. Sel polar membentang dari daerah kutub ke daerah subtropis di kedua belahan bumi. Sirkulasi udara dalam sel polar didorong oleh pendinginan di udara di kutub,
yang menyebabkan udara turun ke permukaan bumi, membentuk daerah bertekanan tinggi. Di sel polar, udara dingin di kutub turun ke permukaan bumi dan mengalir ke daerah khatulistiwa. Namun karena efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi, arah aliran ini dipengaruhi sehingga terdorong ke arah timur. Ini menghasilkan angin polar yang bertiup dari arah timur ke arah barat. Sel polar seperti juga sel Hadley berperan penting dalam pembentukan pola angin global dan distribusi panas di atmosfer bumi. Mereka juga memiliki dampak signifikan pada cuaca dan iklim regional, terutama di daerah kutub dan lintang tinggi. Pola sirkulasi di sel polar juga mempengaruhi pergerakan jet stream dan pembentukan badai dan sistem cuaca ekstratropis. Dan selanjutnya saya menjelaskan tentang ENSO. ENSO atau El Nino Southern Oscillation merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik tropis dan mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. ENSO terdiri dari dua fase utama, yaitu El Nino dan La Nina. El Nino merupakan fase hangat dari siklus ini yang ditandai oleh peningkatan suhu di permukaan laut atau SST yang signifikan di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik. El Nino terjadi ketika angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat melemah dan bahkan berbalik arah. Ini memungkinkan air hangat di bagian barat Pasifik bergerak ke arah timur sehingga meningkatkan suhu permukaan laut di wilayah tersebut. Itu yang kedua, yaitu La Nina. La Nina merupakan fase dingin dari siklus ENSO yang ditandai oleh penurunan suhu permukaan laut SST atau sea surface temperature di bagian tengah dan timur ekuatorial Samudra Pasifik. La Nina terjadi ketika angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat menguat sehingga mendorong air hangat lebih jauh ke barat dan menarik air dingin dari bawah ke permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang MGO, yaitu Mendelian Oscillation atau MGO merupakan fenomena atmosfer yang mempengaruhi cuaca dan iklim di daerah tropis. MGO adalah pola gelombang atmosfer yang bergerak dari barat ke timur di sekitar ekuator dengan periode siklus sekitar 30 sampai 60 hari. Fenomena ini dinamai setelah ilmuwan Roland Maden dan Paul Julian yang pertama kali mengidentifikasi pada tahun 1971. MGO terdiri dari dua fase utama, yaitu fase konvektif dan fase kering. Selama fase konvektif terjadi peningkatan aktivitas hujan dan awan konvektif, sementara pada fase kering ditandai oleh penurunan aktivitas konvektif. Fase konvektif MGO biasanya dimulai dari Samudra Hindia dan bergerak ke timur menuju Samudra Pasifik, mempengaruhi pola curah hujan dan aktivitas badai tropis di sepanjang jalurnya itu tersebut. Selain itu, MGO juga dapat berinteraksi dengan fenomena lainnya seperti ENSO yang telah saya sebutkan tadi, mempengaruhi intensitas dan pola curah hujan di daerah tropis dan subtropis. Dan selanjutnya saya menjelaskan tentang IOD, yaitu Indian Ocean Dipole. IOD sendiri merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia yang terdiri dari variasi suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur samudra tersebut. IOD memiliki dua fase positif dan fase negatif. Selama fase positif IOD tersebut, suhu permukaan laut di bagian barat Samudra Hindia lebih hangat dibandingkan dengan di bagian timurnya. Hal ini menyebabkan peningkatan curah hujan di Afrika Timur dan penurunan curah
hujan di Australia dan Indonesia. Sebaliknya, selama fase negatif IOD, suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Hindia lebih hangat, yang menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia dan Australia serta penurunan curah hujan di daerah Afrika Timur. IOD memainkan peran penting dalam mempengaruhi cuaca atau iklim global di wilayah sekitarnya, termasuk India, Australia, Afrika Timur. Variasi dalam IOD dapat mempengaruhi musim monsun di India dan Australia serta menyebabkan peristiwa kekeringan atau banjir di berbagai wilayah Asia dan Afrika, seperti memperkuat atau melemahnya dampak terhadap curah cuaca dan iklim monsun dan indeks monsun. Monsun atau musim hujan adalah pola angin musiman yang berlangsung selama beberapa bulan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Monsun ditandai oleh perubahan arah angin yang signifikan, yang biasanya disertai oleh perubahan besar dalam curah hujan. Proses monsun terjadi karena perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Pada musim panas, daratan memanas lebih cepat daripada lautan, menyebabkan udara panas naik dan membentuk daerah bertekanan rendah di atas daratan. Angin dari lautan bertekanan tinggi kemudian bergerak menuju daratan, membawa uap air yang menyebabkan curah hujan tinggi. Sebaliknya, pada musim dingin, daratan mendingin lebih cepat daripada lautan, menyebabkan tekanan tinggi di atas daratan dan angin bergerak keluar menuju lautan yang biasanya disertai dengan kondisi kering di daerah daratan. Untuk indeks monsun sendiri, yaitu merupakan alat digunakan untuk mengukur kekuatan dan intensitas dari monsun. Ada beberapa jenis indeks monsun yang digunakan oleh para ilmuwan dan para meteorolog untuk memantau dan prediksi perilaku monsun. Indeks ini didasarkan dari berbagai parameter atmosfer, termasuk curah hujan, tekanan atmosfer, maupun angin. Indeks monsun WMI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 hektopascal antara wilayah utara ekuator dan wilayah utara ekuator B, antara wilayah ekuator yang A dan B. Untuk indeks monsun AUSMI didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah 5 derajat sampai 15 derajat selatan maupun 10 derajat sampai 130 derajat ekuator. Indeks AUSMI dapat menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia dengan sangat baik dalam berbagai skala waktu, baik siklus tahunan, variasi dalam musim, variasi antar tahun, maupun variasi dekadal. Yang selanjutnya yakni monsun break. Monsun break merupakan periode singkat di mana musim hujan monsun berhenti atau musim monsun berhenti selama beberapa hari atau minggu. Fenomena yang umum terjadi di subbenua India. Pada saat itu terjadi masa kering di mana hujan sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya Borneo Vortex. Borneo Vortex adalah fenomena atmosfer yang terjadi di sekitar wilayah Borneo atau Kalimantan maupun di bagian wilayah Malaysia dan Brunei. Fenomena ini ditandai oleh pusaran angin skala meso yang kuat yang berkembang di wilayah ekuatorial. Biasanya terkait dengan kondisi monsun Asia Tenggara. Pusaran Borneo ini dapat mengaruhi cuaca di wilayah sekitarnya, menyebabkan peningkatan curah hujan signifikan, badai konvektif, dan banjir. Borneo Vortex biasanya terbentuk selama musim monsun timur laut, ketika angin dingin dari Asia Timur bertemu dengan udara hangat dan lembab di sekitar ekuator.
Interaksi ini menyebabkan pembentukan area tekanan rendah dan menghasilkan pusaran yang dapat memperkuat hujan lebat dan badai di wilayah tersebut. Pusaran ini juga berperan dalam distribusi panas dan kelembapan di wilayah ekuator, mempengaruhi dinamika atmosfer regional. Yang selanjutnya ini cold surge. Cold surge adalah aliran udara dingin yang cepat dan kuat yang bergerak ke arah selatan dari wilayah bertekanan tinggi di Asia Timur seperti Siberia atau Mongolia menuju wilayah tropis selama musim dingin. Cold surge sering terjadi bersamaan dengan monsun timur laut dan dapat membawa perubahan cuaca yang drastis seperti penurunan suhu yang tiba-tiba dan peningkatan angin yang kencang. Dampaknya termasuk peningkatan curah hujan di wilayah tropis yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Di wilayah yang lebih tinggi, cold surge dapat menyebabkan cuaca beku dan badai salju. Yang selanjutnya itu cross equatorial northerly surge atau CENS. Cross equatorial northerly surge CENS atau CENS merupakan fenomena angin yang melibatkan aliran udara dingin dari belahan bumi utara melintasi ekuator menuju belahan bumi selatan. CENS biasanya terjadi selama musim monsun timur laut, ketika udara dingin di Asia bergerak ke arah selatan dan melintasi ekuator, di mana ia berinteraksi dengan udara yang lebih hangat dan lembab di wilayah tropis. CENS dapat menyebabkan peningkatan curah hujan, badai konvektif, dan kondisi laut yang lebih kasar di wilayah tersebut. Interaksi antara udara dingin di utara dan udara hangat di selatan seringkali menghasilkan kondisi cuaca yang tidak stabil yang dapat mempengaruhi penerbangan, pelayaran, dan kegiatan lainnya di wilayah tropis dan subtropis. Untuk selanjutnya itu menganalisis MJO berdasarkan sumber yang telah diberikan. Analisis MJO-nya itu RMM1 dan RMM2 adalah metode matematik yang menggabungkan jumlah awan dan angin di tingkat atas dan bawah atmosfer untuk mengukur kekuatan dan lokasi MJO. Ketika indeks ini berada dalam lingkaran tengah, maka MJO dianggap lemah. Di luar lingkaran ini, indeks lebih kuat dan biasanya akan bergerak melawan arah jarum jam, seiring pergerakan MJO dari barat ke timur, dari arah ke barat ke timur. Analisis Maret 2024, pada dasiran 2 Maret 2024, MJO terlihat aktif di fase 7, 8, dan 1. Fase-fase ini berkaitan dengan peningkatan awan hujan di wilayah yang dilewati oleh MJO. Analisis April 2024, MJO diprediksi akan aktif di wilayah maritim Indonesia dan wilayah dasiran 1 hingga dasiran 2 April 2024. Ini menandakan potensi peningkatan awan hujan di wilayah tersebut. Untuk analisis Mei 2024, pada dasiran 1 Mei 2024, MJO tidak aktif dan diprediksi akan tetap tidak aktif hingga dasiran 1 atau dasiran 2 Mei 2024. Namun MJO diperkirakan akan aktif kembali di fase 4 yang mencakup benua maritim Indonesia dan pada awal dasiran 3 Mei 2024. Pergerakan MJO juga berkaitan dengan potensi peningkatan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.